abad. Apa yang dinamakan madi, apa yang dimanakan mani, apa yang dikatakan wadi. Madi itu sesuatu yang keluar dari alat vital yang tidak ada rasanya tetapi didahului oleh syahwat. Mama si A ya, melihat kuda nggak pakai baju lalu syahwat dia. Lah yang disahwati kuda ya akhirnya mati sendiri terus keluar agak ada putihnya, ada agak kental, tapi tidak ada rasanya. Itu namanya madi. Jadi didahului oleh syahwat tetapi tidak ada rasanya. Dan itu tidak mewajibkan mandi, tetapi najis. Jadi harus dibersihin. Yang kedua, mani. Mani itu keluarnya ada rasanya. Kalau laki namanya sperma, kalau perempuan ovum. Jadi sperma sama ovum. Ada rasanya dan banyak, biasanya banyak. Itu tidak najis walaupun keluar dari situ. Tapi harus mandi. Dan mandinya mandi besar. Yang kemarin itu, ya, mandi junub yang karena ada 6 sebab. Yang ketiga, pakai wadi. Jadi ada madi, mani, wadi. Wadi itu sesuatu yang berupa kayak lendir keluar dari situ, biasanya diawali dengan capek, karena capek. Pas pada waktu pipis keluar itu kayak cairan yang agak itu. Tidak ada rasanya juga, dan tidak diawali dengan syahwat. Jadi tidak ada rasanya, tidak diawali oleh. Kalau orang kadang-kadang orang Jawa sering bilang kalau perempuan itu keputihan, ya, keputihan itu sebetulnya wadi. Itu najis dan tidak wajib mandi. Jadi yang wajib mandi hanya mani saja. Dan mani suci. Nah, berarti kalau sudah tahu tadi yang najis itu hanya madi sama wadi, berarti itu kalau kena pakaian harus ganti, nggak boleh dibuat untuk sholat. Karena orang sholat itu kan harus suci. Ya. Syarat sahnya sholat ada berapa? 5. Saya tanya tak jawab sendiri. Jadi syarat sahnya sholat itu ada 5. 1 itu suci dari najis, suci dari hadas besar, hadas kecil. Tahu tentang masuknya waktu, baik karena krungu adzan maupun karena lihat di almanak lalu dicocokkan dengan jamnya. Oh, sudah mancing. Menghadap kiblat. Walaupun ada ayat yang menyatakan walillahil masyriq wal maghrib fa inna ma tuwallu fasamma wajhullah. Ayat 115 surah Al-Baqarah. Surah kedua ayat 115 menyatakan timur dan barat kepunyaan Allah. Kemana saja kamu menghadapkan wajahmu, di situ sudah ada Allah. Berarti orang menghadap kemana saja, ya itu sebetulnya boleh. Tetapi karena kita disyaratkan harus menghadap kiblat, maka dalam keadaan yang normal kita harus menghadap kiblat. Apalagi orang lain semuanya menghadap kiblat.
Ya, tahu-tahu satu menghadap ke selatan. Alasannya Allah itu kan di mana saja kan ada. Nah, orang yang seperti itu jenengan pegang sininya. Kalau anget, langsung dibawa ke menur. Jadi walaupun ada dalil, itu harus ditanyakan ini untuk yang apa. Karena 115 itu dalam keadaan tidak normal. Mungkin kita naik kendaraan, wayai sholat, sudah kendaraan kita menghadap kemana saja, ya boleh. Itu. Karena aslinya syarat sahnya sholat itu menghadap kiblat. Katanya ayat 149 termasuk 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardhaha fa walli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dulu Nabi itu pernah menghadap kiblatnya itu ke Masjidil Aqsa sampai 16 bulan. 16 bulan itu berarti 1 tahun 4 bulan, 1 tahun 4 bulan. Ya suwi juga ya. Jadi Nabi menghadap ke situ. Nabi selalu menghadapkan wajahnya ke langit dengan harapan ada perintah untuk kembali menghadap ke kiblat. Pada waktu itu Allah menyatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat wajahmu dihadap-hadapkan ke langit. Terus apa? Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Lalu turun. Wa walli wajhaka syatral masjidil haram. Mulai hari ini arahkan wajahmu ke Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Fa inna ma tuwallu fasamma wajhu. Fa walli wajhaka syatral Masjidil Haram. Fa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum. Di mana saja kamu berada, termasuk di Kebun Sari, ya, arahkan wajahmu ke Masjidil Haram. Berarti apa? Orang sholat harus menghadap kiblat, ya, kecuali dalam keadaan tertentu. Jangan ngeyel yang angel tuturan itu, wangel tuturan. Ya. Orang semuanya hadap kiblat, dia sendirian hadap ke selatan. Dengan dalil itu ayat 115. Ya. Ngajinya harus tamat. Apanya? Menutup aurat. Syarat sahnya sholat yang kelima adalah menutup aurat. Tidak boleh ibu-ibu sholat sikilnya ketok. Ya, sebab sikil jenengan itu apa? Aurat, harus ditutup. Jadi pada waktu sholat biasanya berdiri dari sujud. Ya, itu sering kadang-kadang sikil itu ketok. Jangan lalu didelok dhisik, wih, sikilku putih batal. Tapi kalau begitu ketok langsung ditutup, tidak. Itu kalau ibu-ibu seringnya begitu ketika tangi dari sujud. Kalau bapak-bapak enggak. Pada waktu tahiyat biasanya. Pada waktu tahiyat kan ya melihat pahanya. Itu kadang-kadang sarung di pahanya itu bolong karena ngerokok dia, rokok cengkeh. Jatuh ke sini akhirnya bolong. Nah, pada waktu sholat ketok kulit pahanya ketok. Itu harus langsung ditutup, jangan masih didelok. Wih, pahaku kok. Kalau ditutup enggak batal. Terus nanti kalau berdiri, ya Allahu Akbar, tangannya yang satu tetap di sini. Jadi sambil sholat sambil yang satu tetap. Makanya kalau ngerokok pakai kretek, pakailah sarung khusus. Namanya sarung ngerokok, khusus ngerokok. Yang enak ya memang nggak ngerokok, paling enak ini. Duitnya bisa dipakai untuk beli. Semoga ada manfaatnya. Al-Fatihah.
صلى الله